Yesus pokok kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Shalom kids. Wah, tadi kita sudah bersuka cita. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Sebelum itu, kids yang ada di rumah semua duduk yang tenang. Kakak akan pimpin dalam doa. Mari kita dalam doa. Tuhan, terima kasih. Sekarang tiba saatnya kids akan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ada dalam setiap ibadah kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan. Katakan, amin. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Shalom Kids, senang sekali bisa berjumpa dengan Kids dimanapun kalian berada. Nah, saat ini kita sama-sama akan belajar dari satu tokoh di dalam Bible namanya Deborah. Nah, Deborah ini merupakan hakim Israel yang keempat. Dia hakim perempuan satu-satunya, dan dia berani berperang melawan Kanaan dengan pujian penyembahan. Karena itulah saat ini kita sama-sama akan belajar tentang praise and worship, pujian dan penyembahan. Dalam Hakim-Hakim yang keempat, ayat yang keempat, kita sama-sama bisa membaca bahwa Deborah itu adalah seorang nabiah dan juga dia seorang hakim atas bangsa Israel. Meskipun Deborah ini seorang perempuan dan dia sebagai pemimpin, tapi dia tidak takut loh kids, dia berani. Kenapa ya Deborah berani? Apakah karena Deborah ini pintar? Apakah karena Deborah ini punya kekuasaan? Bukan karena itu, tetapi karena Deborah percaya sama Bapa Yahweh. Deborah percaya Yahweh yang akan menuntun, menyertai dia dan bangsanya. Dari cerita Deborah ini kita sama-sama bisa belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapapun ciptaannya sebagai alatnya.
Nah, dari kisah Deborah juga kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah membedakan laki-laki ataupun perempuan. Tuhan mengasihi semua anak-anaknya. Tuhan mengasihi laki-laki, Tuhan mengasihi perempuan. Bahkan Tuhan juga memberikan tanggung jawab kepada perempuan sama seperti Deborah menjadi seorang hakim. Jadi siapapun kita anak-anaknya bisa dipakai oleh Bapa Yahweh, kita bisa dipakai oleh Tuhan Yesus. Dan kita berani bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, tapi karena Tuhan yang memberikan anugerahnya kepada setiap kita anak-anaknya. Nah, selanjutnya apa lagi yang kita bisa lihat dari kisah Deborah ini? Deborah tidak hanya berani, tetapi Deborah juga mengingatkan Barak untuk tetap berani maju untuk berperang, untuk melawan Kanaan. Deborah tidak takut karena Deborah sudah tahu bahwa kemarin Tuhan sudah menyertainya. Karena itulah Deborah yakin bahwa saat ini juga pasti ke depan Tuhan akan menyertai Deborah. Nah, dan pada saat itu apa yang terjadi? Deborah berhasil melawan Kanaan, kids. Dari sini juga, dari kisah Deborah kita sama-sama bisa belajar bahwa Tuhan tidak hanya menolong kita satu kali saja, dulu, tidak, tapi Tuhan yang sama, dulu, sekarang, dan selamanya Dia tetap sama, dan Dia akan tetap menyertai setiap anak-anaknya. Jadi itu yang Deborah pikirkan, itu yang Deborah ingatkan. Deborah mengatakan bahwa bangkitlah. Bukankah hari inilah Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tanganmu? Bukankah kemarin Yahweh yang sudah menyertai kita? Dia jugalah yang akan menyertai kita saat ini, bahkan seterusnya. Wow, kids, jadi kita harus sama-sama bisa percaya kalau kemarin Tuhan bisa menyembuhkan sakit kita, hari ini bahkan seterusnya ke depannya Tuhan juga yang akan menyembuhkan kita, bahkan sudah menyembuhkan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut dengan situasi, dengan keadaan, dengan hal-hal buruk yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita semua. Meskipun ada hal yang tidak mengenakan yang kita alami, tapi Tuhan yang sama, Tuhannya Deborah dan Tuhannya kita, yaitu Bapa Yahweh, adalah orang yang sama, adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai kita semua. Dan apalagi yang kita bisa lihat dari kisah Deborah? Deborah ini bernyanyi memuji bagi Tuhan. Nah, dalam Hakim-Hakim yang kelima ayat yang ketiga dikatakan bahwa, hai raja-raja, dengarlah, aku mau bernyanyi bagi Yahweh, aku mau bermazmur bagi Yahweh Elohim Israel. Wow, hebat ya Deborah. Mungkin ini adalah bernyanyi adalah sesuatu hal yang biasa saja untuk kita kids. Kita bisa bernyanyi setiap hari, kita bisa bernyanyi kapan saja. Tapi kita juga ingat di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa mulut kita ini mengandung kuasa. Dan saat kita memperkatakan firman, saat kita memuji Tuhan, saat kita bermazmur bagi Tuhan, kita sedang menabur benih firman dalam kehidupan kita semua. Karena itulah Deborah bernyanyi bermazmur bagi Tuhan. Deborah meninggikan Tuhan. Deborah bahkan mengungkapkan isi hatinya. Apa yang Deborah rasakan, ia sampaikan kepada Tuhan. Kita harus bisa mengikuti teladan dari Deborah ini, kids. Apakah susah untuk kita bernyanyi bagi Tuhan? Tidak kan? Apakah susah untuk kita bermazmur bagi Tuhan? Tentu saja tidak. Saat kita lihat bahwa Tuhan sudah memberkati kita, memberikan kita keluarga yang baik, memberikan kita sekolah yang baik, kita bisa beristirahat di rumah dengan baik, kita bisa makan, itu semua anugerah dari Tuhan. Karena itu, ayo pakai mulut kita, ayo untuk memuji Tuhan. Apakah memuji Tuhan harus di gereja? Tentu tidak. Memuji Tuhan bisa di mana saja, bisa di rumah, bisa saat kita membersihkan,
bisa saat kita dalam perjalanan ke sekolah mungkin, apalagi bisa saat kita sedang mandi atau sedang bersih-bersih. Bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan bisa kapan saja dan di mana saja. Karena itu, pakai waktu kita, pakai hidup kids untuk memuliakan Tuhan. Dan kita sama-sama akan lihat bagaimana pertolongan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah berhenti bernyanyi, jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Karena anugerah-Mu aku sudah selamat, karena bilur-bilur-Mu aku sudah disembuhkan. Mudah kan kids? Tidak sulit. Ayo mulai belajar dari saat ini. Hari ini setelah kids di rumah menonton ibadah, jangan lupa untuk bernyanyi, mengucapkan mazmur bagi Tuhan kita. Ayat hafalan kita hari ini dari Hakim-Hakim 5 ayat yang ketiga bagian B. Hakim-Hakim 5 ayat yang ketiga bagian B. Aku mau bernyanyi bagi Yahweh. Aku mau bermazmur bagi Yahweh, Elohim Israel. Kita ulang ya kids. Ayat hafalan kita minggu ini dari Hakim-Hakim 5 ayat yang ketiga bagian B. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan, aku mau bermazmur bagi Tuhan, Elohim Israel. Hai kids, persembahan atau perpuluhan kalian semua bisa lewat transfer ya. Coba mintalah bantuan pada orang tua atau kakakmu. Lalu transferlah ke rekening BCA dengan nomor 010-922-9000 atas nama Gereja YHS ya. Jangan lupa tuliskan dari YHS mana, karena aku ingin tahu kalian dari mana. Terima kasih teman-teman YHS Kids. Jesus love you. Ya, sekarang saatnya kita mau terima berkat Tuhan. Sama-sama kita mau angkat tangan, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mengangkat tangan kami mau fokuskan hidup kami kepada Tuhan, dan kami menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Kami percaya berkat sempurna dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun dan menaungi hidup kami. Kami percaya kami dijadikan untuk menjadi berkat, dan kami percaya bahwa semua yang Tuhan rancangkan atas kehidupan kami digenapi sempurna. Masa depan yang penuh dengan pengharapan itu menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin.